Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBM kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan membaca teks dan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya dengan rinci. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. Melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, siswa juga mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan benar. Adakah dari kalian yang bercita-cita menjadi seorang arsitek? Cita-cita menjadi seorang arsitek juga merupakan cita-cita yang hebat. Arsitek merupakan seseorang yang bekerja untuk merancang suatu bangunan. Kalian dapat melihat bagaimana hebatnya pekerjaan itu dengan mengamati bangunan-bangunan yang ada di sekitar kalian. Sebagai contohnya, beberapa bangunan yang ada di wilayah Indonesia berikut ini. Candi Borobudur, Waduk Jatiluhur, Jembatan Suramadu, dan Masjid Istiqlal. Sekarang kalian tahu bukan betapa hebatnya peran arsitek dalam membangun bangunan-bangunan luar biasa tersebut. Seorang arsitek memberikan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui karya-karyanya. Berikut ini merupakan beberapa peranan arsitek. Memberikan keindahan dalam wujud sebuah bangunan, menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperlancar akses jalan dalam berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi dan infrastruktur. Kemudian berperan dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Jika ada di antara kalian yang ingin menjadi seorang arsitek, ada beberapa keterampilan yang harus kalian miliki. Jadi, kalian harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Misalnya dengan menempuh pendidikan formal di sekolah sampai universitas. Keterampilan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang arsitek antara lain sebagai berikut. Keterampilan grafik, yaitu pengetahuan dalam menggambar, fotografi, percetakan atau layout, dan seni grafis dalam menyunting diagram, sketsa, gambar, dan peta. Keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir, termasuk kemampuan dalam menggunakan keahlian analisis, logika, dan matematika. Kemampuan spasial, yaitu kemampuan membaca ruang. Kemudian keterampilan manajemen proyek dan kritik diri. Keterampilan tersebut sangat dibutuhkan juga dalam membangun rumah adat. Masih ingatkah kalian tentang keragaman rumah adat di Indonesia? Rumah adat merupakan salah satu ciri khas suatu kebudayaan. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda dengan suku bangsa lain karena memiliki struktur bangunan dan arsitektur budaya setempat. Bangunan rumah adat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, rumah adat yang ada di Indonesia sangat beragam. Pada hakikatnya, rumah adat merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat zaman dahulu. Sebuah rumah termasuk rumah adat juga berfungsi sebagai tempat berlindung penghuninya dari hujan, panas, dan serangan binatang buas. Keberagaman rumah adat yang ada memperkaya budaya bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya mengenali corak dan bentuk rumah adat yang ada di wilayah Indonesia. Kalian juga bisa mencari informasi tentang makna setiap bangunan rumah adat tersebut dari berbagai sumber yang ada. Dengan demikian, kalian telah menunjukkan sikap bangga terhadap budaya bangsa. Selain menuliskan puisi tentang cita-cita, kalian juga dapat membuat puisi tentang keanekaragaman yang ada di sekitar kalian. Misalnya tentang perbedaan yang ada dalam persahabatan kalian.
Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah berlatih untuk mengganti beberapa kata dalam puisi. Nah, pemilihan kata tersebut dapat kalian gunakan untuk melengkapi bagian kosong dalam puisi. Ketika kalian melengkapi puisi dengan suatu kata, usahakan supaya kata yang digunakan selaras dengan kata-kata lain dalam baris tersebut. Kalian dapat membaca berulang-ulang baris tersebut agar mantap. Jika masih ada bagian yang aneh, berarti kalian harus mencari kata lain yang lebih tepat. Setelah dirasa sambungan katanya sudah baik, kalian dapat memilih kata yang dimaksud untuk mengisi bagian yang kosong dalam sebuah puisi. Sementara itu, untuk menjelaskan makna suatu puisi, kalian juga telah mempelajarinya pada pembelajaran yang lalu. Makna puisi dapat diketahui dengan membaca puisi secara seksama dan berulang-ulang sampai kalian mendapatkan maksud dari puisi tersebut. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya alam berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sementara itu, sumber daya alam berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kalian dapat mengetahui sumber daya alam di sekitar kalian dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitar kalian. Tugasnya, apa sajakah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang arsitek dalam menjalankan tugasnya? Lengkapilah dan presentasikan puisimu di halaman 99. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.